Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ayat mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang keempat ayat yang ke-40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Renungan hari ini berjudul Meredakan Badai, ditulis oleh Jennifer Benson Schott. Sahabat ODB, keponakan perempuan saya yang berusia 3 tahun mulai mengerti bahwa ia dapat mempercayai Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Suatu malam, saat terjadi badai petir dan ia berdoa sebelum beranjak tidur, ia mengatupkan kedua tangannya, menutup matanya dan berkata, "Tuhan Yesus, aku tahu Engkau beserta kami. Aku tahu Engkau sayang kami. Aku juga tahu bahwa badai ini bisa berhenti kalau Engkau menyuruhnya berhenti." Saya pikir saya baru saja mendengar kisah tentang Yesus dan murid-muridnya yang menyeberangi Danau Galilea. Saat itu Tuhan Yesus tertidur di bagian belakang perahu, tepat sebelum badai menerjang dan hampir menenggelamkan perahu itu. Para murid membangunkannya dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Tuhan Yesus tidak menjawab mereka, tetapi justru menegur angin dan danau itu. "Diam, tenanglah." Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Seketika itu juga air berhenti menyembur ke dalam perahu. Angin yang menderu pun mereda. Di sana dalam keheningan Yesus memandang para pengikutnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya membayangkan mata para murid terbelalak menatapnya, sementara air mengalir pada wajah serta menetes dari janggut mereka. Sahabat ODB, bagaimana jika kita hidup hari ini dengan rasa kagum yang dirasakan para murid saat itu? Lalu bagaimana jika kita dapat memandang setiap kekhawatiran dengan kembali disadarkan pada otoritas dan kuasa Tuhan Yesus? Mungkin di saat itulah iman seperti kanak-kanak yang kita miliki sanggup menghalau ketakutan dan kekhawatiran kita. Mungkin juga saat itu kita akan meyakini bahwa setiap badai yang datang dalam hidup kita ada di bawah kendali dan kuasanya. Sahabat ODB, hal apa yang menghambat iman dalam hidup Anda? Lalu bagaimana Anda dapat merasakan kembali kekaguman pada Tuhan Yesus?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tambahkanlah imanku di saat aku merenungkan kuasa dan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.